بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan berhenti sejenak dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah adalah hari kelahiran Fatimah Az-Zahra. Malam ini kita akan kaji Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam surat Ad-Dahr atau dalam surat Al-Insan. 18 ayat yang saya baca tadi berada dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan yang para mufassirin dalam buku-buku tafsir mereka
menjelaskan mengenai sebab nuzulnya ayat itu. 18 ayat tadi. Dalam beberapa buku yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, apapun mazhabnya, sunnah maupun syiah, bahkan Al-Amini dalam kitabnya Al-Ghadir menyebutkan ada 34 ulama min ahli sunnah. Beliau di kitabnya Al-Ghadir menyebutkan nama para ulama dan kitab-kitab mereka, bahwa ayat-ayat ini turun menceritakan mengenai apa yang terjadi pada keluarga Siti Fatimah. Dari bermacam-macam riwayat itu, ringkas cerita riwayat yang menyebabkan sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk pergi ke rumah Imam Ali. Di mana? Di rumah Imam Ali, Al-Hasan dan Al-Husain sedang sakit. Maka Rasulullah mengajak beberapa sahabat ingin datang menjenguk kedua cucu beliau yang sedang sakit, Al-Hasan dan Al-Husain. Ketika Rasulullah sampai melihat kondisi kedua cucu beliau, beliau kemudian berkata kepada Imam Ali, "Tidakkah kamu menazar pada Allah kalau Hasan dan Husain sembuh, kamu melakukan nazar sesuatu untuk kesembuhan mereka berdua?" Spontan Imam Ali kemudian beliau mengatakan, "Aku nazar apabila Al-Hasan dan Al-Husain sembuh dari sakitnya, aku akan puasa selama 3 hari." Sayyidah Fatimah kemudian beliau mengatakan, "Aku pun nazar yang sama. Apabila Al-Hasan dan Al-Husain sembuh, aku akan puasa 3 hari." Dua pemimpin pemuda ahli surga, Al-Hasan, Al-Husain, yang saat itu masih kecil dalam kondisi sakit, melihat ayah dan ibunya nazar kalau mereka sembuh mereka akan puasa 3 hari. Al-Hasan dan Al-Husain pun spontan mengatakan, "Kami pun akan puasa kalau kami sembuh dari sakit." Di rumah tangga ini ada pembantu namanya Fiddah. Fiddah pun akhirnya dia ikut berpuasa bersama majikannya, dan sebaik-baik majikan adalah majikan Fiddah, karena majikannya adalah Sayyidul Wasiyyin dan Sayyidatu Nisa'il Alamin, Fatimah Az-Zahra. Setelah itu Rasulullah keluar dari rumah itu. Tidak lama sembuhlah Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain dari sakitnya. Maka Imam Ali sekarang akan melaksanakan nadarnya berpuasa selama 3 hari. Karena keluarga ini tidak memiliki sesuatu yang ada pada mereka, yang itu yang mereka makan pada hari itu, maka Imam Ali pergi kepada salah satu seorang Yahudi yang biasanya beliau menimba air untuk kebun mereka. Dalam riwayat yang biasanya Imam Ali mengambil sulaman untuk dilaksanakan menyulam Siti Fatimah dan mendapat opah, pergi ke salah satu Yahud yang biasa itu. Dalam riwayat disebutkan salah satu dari dua namanya, satu dikatakan namanya Syam'un dan satu dikatakan Nahas, tapi yang populer adalah Syam'un. Maka Imam Ali mengambil uang untuk imbalan kerja dan atau imbalan Siti Fatimah menyulam. Dari uang yang ia ambil itu beliau beli beberapa kati tepung untuk dibuat roti. Mulailah mereka berpuasa. Siang hari Siti Fatimah mengambil sebagian sepertiga dari tepung itu, digunakan dibuat 5 roti untuk berbuka hari puasa yang pertama. Setelah siap Imam Ali di masjid, mereka menunggu datang Imam Ali. Ketika ingin berbuka,
ada yang mengetuk pintu rumah mereka sambil berkata, wahai keluarga Muhammad, aku seorang miskin memerlukan makanan, berikanlah aku makanan, semoga Allah membalas kalian dari hidangan surga. Imam Ali kemudian berkata dalam bait-bait syairnya, Fatimah, wahai putri Nabi termulia, wahai putri Nabi yang termulia dari seluruh makhluk Allah, datang di hadapan pintu kami seorang meminta, maka berikanlah ia, wahai Fatimah. Fatimah mengambil semua roti itu dan diberikan kepada orang miskin itu. Dan malam itu mereka hanya berbuka dengan air, dan besok mereka berpuasa lagi hanya dengan air yang mereka makan. Hari kedua di tempat waktu yang sama, ketika mereka siap mau berbuka, anak kecil mengetuk pintu mereka sambil berkata, aku anak yatim dari keluarga kaum muslimin, ayahku gugur di dalam perperangan, berikanlah untukku sesuatu makanan. Fatimah mengambil lagi dan diberikan kepada anak yatim. Hari kedua itu mereka cuma minum air dan berpuasa untuk hari ketiganya. Hari ketiga mereka siap di waktu yang sama. Setelah ketika mereka siap, bahkan diriwayatkan Imam Ali sudah mengambil roti itu dan dipotong untuk siap untuk dimakan. Datang seorang tawanan perang. Nanti saya akan jawab kenapa tawanan datang ke rumah, bukankah tawanan tempatnya di penjara nanti. Tapi ini saya bacakan riwayat dulu. Datang seorang tawanan, kemudian dia mengatakan, aku ditawan oleh kalian, tapi aku dalam keadaan lapar. Berikanlah sesuatu, wahai keluarga Muhammad, untukku. Imam Ali memerintahkan, diambil oleh Imam Ali dan diberikan kepada tawanan. Ini terjadi malam terakhir, ini terjadi pada malam 25 Dzulhijjah. Keesokan harinya tanggal 25 Dzulhijjah, Imam Ali membawa Hasan dan Husain ke Rasulullah dalam keadaan pucat. Kemudian Rasulullah mengajak mereka pergi ke rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah di mihrabnya, matanya cekung, enggak lapar sekali. Dalam kondisi semacam ini Rasulullah nangis. Datang Jibril sambil beliau berkata, Hanna'akallah bi ahli baitika ya Muhammad, khudha. Semoga Allah memberikan suatu tahniah, pujian untuk keluargamu, ambillah ini. Kata Rasulullah, apa yang ku ambil ya Jibril? Ambillah ayat ini. Baru Jibril membaca 18 tadi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Diakhiri, inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini riwayat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dalam buku tafsir mengenai satu peristiwa yang terjadi pada Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Malam ini kita ingin berhenti dengan beberapa poin ayat-ayat penting yang membicarakan keagungan keluarga ini dan yang terdepan Fatimah Az-Zahra di hari kita malam ini memperingati hari kelahiran beliau. Pertama-tama selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut kelahiran putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan cahaya dan berkah dari Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Ayat ini dimulai oleh Allah, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah menyebut keluarga ini dengan kata-katanya al-abrar. Satu pengakuan murni mutlak dari Allah bahwa mereka adalah tergolong al-abrar. Apakah al-abrar itu? Al-abrar itu jamak dari kalimat bar. Artinya orang yang berbuat baik. Kalau bir itu kebaikan. Al-birru kebaikan. Al-bar orang yang berbuat baik. Jamaknya al-abrar. Atau disebut orang yang berbuat baik itu barun pakai alif, jamaknya bararah, artinya sama orang yang berbuat kebaikan. Tetapi al-bar, orang yang berbuat baik ini memiliki arti tersendiri. Banyak orang berbuat baik, maka dia disebut khair, yaf'alul khaira dan semacam itu. Muhsin, yaf'alul ihsan. Tapi al-bar, orang yang berbuat baik itu ialah memiliki arti semacam ini. Al-bar ialah seorang melakukan kebaikan demi kebaikan itu, bukan mengharapkan imbalan dari kebaikan itu.
Melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri, bukan mengharapkan imbalan, ungkapan terima kasih atau balasan, tidak. Jadi dia melakukan kebaikan karena senang melakukan kebaikan, seperti ia menepati janjinya dalam nadar, atau seperti memberikan makan orang lain, ingin memberikan kebaikan untuk orang lain pada dirinya, tidak mengharapkan ada imbalan di balik kebaikan itu. Itu adalah al-bar, jamaknya al-abrar. Dalam ayat 177, saya ingatkan, pernah kita kaji 177 surat Al-Baqarah ini, pernah kita membicarakan sifat-sifat orang baik dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kriteria orang baik. Baru kita akan menemukan bahwa Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah di puncak semua kriteria yang dimiliki oleh orang-orang al-bar atau al-abrar. 177 Al-Baqarah pernah kita kaji ayat semacam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birr an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebaikan itu bukan orang yang memalingkan wajahnya ke timur atau barat. Orang baik itu adalah al-bar, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, pada kitab yang Allah turunkan, para nabi. Kemudian yang kedua setelah beriman, yang menginfakkan hartanya ketika ia masih memerlukan harta. Wa atal mala ala hubbihi, di ayat ini nanti kita akan ketemukan in yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, menginfakkan makanan Zahra di malam pertama, kedua, ketiga, ketika mereka masih memerlukan makanan itu. Wa atal, sifat kedua setelah iman dengan semuanya orang al-abrar itu ialah yang menginfakkan hartanya ketika mereka masih memerlukan harta itu kepada famili mereka, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada iblis sabil yang dalam perjalanan, kepada orang yang minta, dan membebaskan budak. Sifat ketiga, wa aqamas shalah, yang mendirikan salat, wa ataz zakat, yang menunaikan zakatnya, wal mufuna bi ahdihim, yang menepati janji ketika mereka janji. Kita sebentar lagi baca, innal abrara yashrabuna min ka's, semuanya yufuna bin nadri, mereka yang memenuhi niat mereka, nadar mereka. Kemudian mereka yang sabar dalam keadaan apapun. Ini kriteria al-abrar dalam surat Al-Baqarah, bahwa mereka itu adalah orang yang beriman pada Allah, hari kemudian dan semuanya. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan. Tetapi mengenai keluarga tadi ini Allah enggak sebutkan lagi sifatnya. Allah telah menyebutkan mereka ini adalah al-abrar, berarti dalam iman kepada Allah, hari kemudian, akhirat, dengan malaikat, kitab, para nabi, para al-abrar adalah terdepan dari semua yang memiliki keimanan. Dalam rasa menginfakkan harta, mereka terdepan saat menginfakkan harta. Dalam rangka mendirikan salat, mereka yang terdepan. Memberikan zakat, mereka yang terdepan. Menempati janji, mereka yang terdepan. Dalam sabar, mereka yang terdepan. Ini al-abrar dalam Al-Quran 177. Atau kalau kita bahkan lebih dari itu, di Quran ini ada, Allah sering menyebut orang yang disebut orang-orang berakal, ulil albab. Ulul albab. Ulul albab ini ada 16 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Artinya orang-orang yang memiliki akal. Orang-orang memiliki akal dengan bermacam-macam sifat yang Allah sebutkan. Salah satu sifat ulul albab ialah fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.
Mereka ulul albab itu ialah orang yang menerima, mendengarkan semua kata-kata dan ungkapan, kemudian mereka menyaring dan mereka mengamalkan yang terbaik, mereka amalkan. Ulul albab. Tapi dalam Al-Quran, ulul albab yang mendapatkan oleh Allah julukan ulaika humul muhtadun, orang-orang yang dapat petunjuk. Sifat-sifat ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ternyata dalam surat Ali Imran 193, ternyata keinginan ulul albab yang didambakan oleh ulul albab apa? Mereka kepingin mati digolongkan dengan para al-abrar, menunjukkan bahwa al-abrar memiliki kedudukan yang tinggi. Allah berfirman mensifati ulul albab, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami mendengarkan ada seruan yang menyeru kepada Allah, pada iman, untuk agar kami beriman, dan kemudian kami beriman. Setelah itu mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami, hapus semua kesalahan kami. Terus watawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama al-abrar. Menunjukkan al-abrar dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi. Di ayat 177 Allah menyebutkan kriteria dan sifat-sifat yang apabila dimiliki ini mereka tergolong al-abrar karena mereka melakukan al-bir. Dalam ayat Al-Imran 193 setelah menceritakan bagaimana ulul albab berdoa semuanya, ternyata mereka terakhir mohon kepada Allah agar dimatikan bersama al-abrar. Kita melihat ada beberapa ayat Al-Quran lagi menyebutkan al-abrar. Salah satunya dalam surat Al-Mutaffifin. Siapa al-abrar, di mana tempat mereka? Ada satu singgungan sebelum saya kembali kepada keluarga yang disebut oleh Allah al-abrar dalam surat Ad-Dahr. Dalam surat Al-Mutaffifin 18 sampai 22 Allah berfirman, Kalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Ila akhir. Catatan orang al-abrar, catatan orang-orang al-abrar, buku catatan mereka itu tempatnya lafi illiyin. Illiyin Allah gunakan dengan kalimat jamak. Al-illiyin artinya adalah tempat yang paling tinggi. Illiyin menunjukkan di sini disebutkan illiyin, maksudnya adalah asal arti kalimat illi al-makanil murtafi, tempat yang tinggi. Awasyakhsul jalisu fil makanil murtafi, atau orang yang duduk di tempat yang tinggi. Allah menggunakan bahwa catatan orang-orang amal perbuatan al-abrar itu tempatnya di tempat yang illiyin, paling tinggi. A'la makanin fil jinan, tempat yang paling tinggi di surga. Sehingga untuk menebutkan ketinggian tempat ini, keagungannya enggak mampu dibayangkan, sehingga Allah menyebutkan wa ma adraka ma illiyun. Apa yang kamu ketahui wahai sayyidil wujud Muhammad, apakah illiyun itu? Menunjukkan ini suatu tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, kitab yang di situ tercatat semua amal perbuatan orang-orang al-abrar. Yashhaduhul muqarrabun, kelak akan disaksikan oleh al-muqarrabun, orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa pertama, buku catatan al-abrar itu adalah tempatnya yang paling tinggi, menunjukkan ketinggian dan kedudukan mereka. Kedua, Allah menunjukkan bahwa
Illiyun, dalam hadis yang sahih Rasul pernah menggambarkan begini, Illiyun fis sama'is sabi'ati tahtal arsh. Tempatnya Illiyun itu di langit ketujuh di bawah persis al-arsh. Al-Abrar ini kalau begitu siapa? Dan apa perbedaan Al-Abrar dengan Al-Muqarrabun? Karena dalam ayat ini masih ada kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kalau dalam bahasa letterleknya muqarrab adalah orang-orang yang memiliki kedekatan yang paling dekat kepada Allah, kedudukan yang terdekat kepada Allah. Al-Abrar, mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang paling bersih, yang tidak ada di hati mereka kecuali Allah. Al-Abrar itu adalah manusia-manusia yang tidak menginginkan kepada yang lain kecuali kebaikan. Maka setiap Al-Abrar, Al-Muqarrabun adalah kelompok tersendiri yang mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Kalau kita membaca pembagian orang-orang di hari kiamat dalam surat Al-Waqiah, kita akan menemukan bahwa ada was-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun, orang terdepan. Bahwa al-abrar, setiap al-abrar pasti muqarrabin, dan bukan setiap al-abrar pasti muqarrabin, tetapi bukan sebaliknya. Maaf, setiap muqarrab pasti al-abrar, tetapi yang abrar belum tentu muqarrab. Al-abrar ada tingkatan, bisa selain muqarrab, bisa mereka mendapat tingkat al-abrar yang melakukan kriteria 177. Tetapi al-abrar yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang Allah turunkan ayat tadi untuk mereka, dan mereka itu al-abrar, mereka juga al-muqarrabun. Jadi al-atharuhum wal abraruhum, al-muqarrabunahum wal mutahharunahum, alaihim afdalus salatu wassalam, ahlu baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Yashhaduhul muqarrabun. Ini yang disebut oleh Allah al-muqarrabun. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtabah, beliau pernah meriwayatkan dalam kata-kata beliau ketika mengomentari mengenai al-abrar. Beliau menyebutkan begini, Anil Imam Al-Hasan Al-Mujtabah alaihi salam annahu qala kullu fi kitabillahi azza wa jal min qawlihi innal abrar fa wallahi ma arada bihi illa Ali ibn Abi Talib wa Fatimah wa ana wal Husain. Setiap ada kalimat al-abrar dalam Al-Quran, demi Allah, kata Imam Hasan, tidak dimaksud dari al-abrar itu kecuali Ali bin Abi Talib, Fatimah, aku dan adikku Husain. Karena mereka berempat, yang terdepan ada lagi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, merupakan menjadi ashabul kisah. Wa al-ashabul kisah itu adalah cahaya Allah di muka bumi Allah dan dalam semua jagat ini. Ashabul kisah itu adalah yang kemudian Allah sebutkan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Apabila al-abrar bisa dimiliki oleh orang-orang yang melakukan kriteria dalam 170, tapi batas al-abrar adalah batas yang ada, tetapi yang tertinggi al-abrar enggak pernah sampai kecuali ashabul kisah dan a'immatul athhar alaihi wassalatu wassalam. Seperti kita bicara as-salihin, setiap orang yang melakukan kebaikan, dan saya enggak ulang, saya pernah kaji masalah salihin dalam surat Al-Fatihah. Setiap orang melakukan perbuatan baik, dia saleh. Para anbiya Allah sebutkan minas salihin, sudah nabi. Tetapi jangan heran kalau Nabi Allah Ibrahim masih minta kepada Allah untuk digolongkan orang yang saleh.
Nabi Yusuf masih minta digolongkan untuk dimasukkan rombongan wa alhiqni bis salihin, menunjukkan bahwa soleh itu ada tingkatan-tingkatannya, tetapi salihin yang tertinggi adalah hum ahlu baitil Mustafa salawatullahi alaihi. Ini kalimat al-abrar dalam ketika Allah membicarakan mengenai surat Ad-Dahr ketika turun innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam ayat ini 18 ayat yang turun untuk mereka tadi itu, Allah mensifati al-abrar. Pertama Allah sebutkan begini, al-abrar ini yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang al-abrar, mereka nanti di hari kiamat di surga, mereka ketika minum ka'as dalam bahasa Arab, setiap gelas yang ada isinya namanya ka'as, yang enggak ada isinya bukan ka'as, bisa kub atau yang lainnya. Mereka minuman mereka yashrabuna ka'san mizajuha kafura, minum campurannya kafur. Kafur ini sesuatu yang memiliki bau yang harum semerbak. Jadi minuman ahli surga itu setiap dibuka tafuhu minhu raihatun thayyibah. Ada yang mengatakan bahwa kafur itu salah satu nama mata air, karena sebentar lagi Allah menyebutkan ainan yashrabu biha. Tapi kafur itu adalah salah satu adalah sesuatu yang memiliki bau yang harum semerbak. Terus innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafur ini bisa sesuatu yang wangi, harum tadi, bisa juga salah satu mata air. Ainan, ada mata air dalam surga. Yashrabu biha ibadullah. Mata air yang akan diminum kelak oleh hamba-hamba Allah. Siapa ibadullah di sini? Ibadullah di sini ialah al-abrar. Jadi Allah sifati ahlu baitil Mustafa, turunnya ayat ini mereka al-abrar dan mereka ibadullah. Ainan yashrabu biha ibadullah. Campuran minuman mereka dari kafur itu dari mata air yang akan diminum oleh ibadullah. Bukan cuma mereka dipersilahkan minum, minuman mereka dicampur dengan kafur supaya harum semerbak tadi, tetapi mata air ini ainan yashrabu biha ibadullah, Allah berikan tambahan lagi, bukan sekedar mereka boleh minum, tapi yufajjirunaha tafjira, mereka mampu diberi wewenang oleh Allah untuk mengalirkan mata air ini ke mana saja yang mereka kehendaki. Sehingga riwayat dari Al-Imam Ridha menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ainan yashrabu biha ibadullah, mata air itu adalah tempatnya kelak di surga, di rumah dan di istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainun fi darin nabi yufajjar ila duril anbiya'i wal mu'minin. Mata air itu tempatnya di tempat Rasulullah di surga, dan dari tempat itu nanti dialirkan ke rumah para nabi-nabi dan ke rumah kaum mukminin yang mereka menjadi tamu-tamu Allah di surga. Tidak heran kalau di dunia ini rahmat itu sampai kepada hamba-hamba Allah melalui Rasulullah. Ilmu dan semua itu sampai kepada manusia melalui ilmu Allah, maka di alam hakikat wujud sana balasan Allah untuk kaum mukminin pun sesuatunya kembali keluar dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih bisa dirujuk dalam kitab Fadhailul Khamsah, kelak apabila Allah ingin memberikan hadiah para walinya di surga, hadiah itu dikirim dulu ke tempat Fatimah, dari tangan Fatimah baru disampaikan hadiah itu kepada yang lain sebagai ihtiraman wa ta'ziman liz-Zahra. Dan rampaknya kenapa? Karena beliau sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Penghuni surga kalau mendapatkan hadiahnya dari pemimpin surga berbeda nanti, memiliki nilai yang tersendiri. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
Dari apa mereka ini sampai tergolong disebut oleh Allah al-abrar? Dari apa mereka ini sampai disebut oleh Allah ibadullah? Dari apa mereka ini sampai diberi Allah minuman yang tercampur kafur? Dari apa yang mereka sehingga mereka memperoleh mata air ini mengalir dari tempat mereka? Apa yang mereka lakukan? Al-abrar ini baru Allah mensifati. Pertama ada 5 sifat sini. Pertama, yufuna bin nadri. Mereka menepati nadar mereka. Orang itu kalau nadar biasanya mudah, tapi melaksanakan nadarnya sulit. Karena itu sampai ada larangan jangan terlalu banyak nadar kalau enggak melihat kondisi mampu melakukan atau tidak, karena dosa di hadapan Allah. Sifat pertama al-abrar ilayah yufuna bin nadri. Ini ketika kita bicarakan sebab nuzulnya tadi, ketika mereka berdua sembuh, spontan Zahra berpuasa sesuai dengan nadarnya Imam Ali Al-Hasanain, dan Fiddah pembantu mereka ikut berpuasa. Pertama, mereka menepati nadar mereka. Sifat kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut dengan hari kiamat yang kejelekannya, yang syarnya, kejelekannya mustatiro, kemana-mana, menyebar kemana-mana kejelekan hari kiamat. Apa artinya kejelekan hari kiamat? Orang dalam kondisi yang sangat takut, semua yang dihadapi tidak ada yang menyenangkan. Kebangkitan di hari kiamat, syar, semuanya syar, mustatiro, seakan-akan terbang kemana-mana. Artinya kejelekannya ini kemana-mana, semua melihat, menyaksikan. Bukankah nanti di mahsyar itu mereka akan teriak, ya maliku gdi alaih. Mereka akan teriak, penjaga neraka kalau memang ke neraka bawa cepat, nggak kuat dengan penantian di hari kiamat di mahsyar. Mahsyar sangat menakutkan. Padang mahsyar sangat-sangat menakutkan. Pertama, yufuna bin nadar. Kedua, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Perhatikan ayat yang disebut oleh Al-Quran. Pertama, yufun. Kedua, yakhafun, pakai fi'il mudhari' semua ya. Ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yufun, menepati janjinya, yakhafun, takut, yut'imun, dan bukan sekedar pernah menepati janji sekali, bukan sekedar pernah takut dengan hari kiamat, bukan sekedar pernah memberi makan, tapi ini kerjaan kontinu dan rutin Ahlul Bait sepanjang kehidupan mereka, melakukan yang terbaik, menepati semua janji, selalu takut dengan hari kiamat, dan selalu memberi orang. Yut'imuna at-ta'am, pakai fi'il mudhari'. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Dhamirnya hubbi ini kembali ke ta'am. Artinya mereka mengeluarkan makanan sementara mereka masih memerlukan, masih menyenangi makanan itu, nggak punya lain. Ada orang memberi bantuan orang 1 juta, dia masih punya 100 juta. Ada orang cuman punya 1 air aqua, cuman itu, dan itu dia masih memerlukan air dan diberikan. Zahra ini puncak kedermawanan Zahra dan keluarga Zahra, mereka bukan memberikan makan kepada orang sementara mereka masih punya, tidak. Ya, makanan itu yang mereka masih menginginkan itu diserahkan untuk orang lain. Ini kalimat yut'imuna ta'ama ala hubbi. Seperti dalam 177 Al-Baqarah menyebutkan atal mala ala hubbihi, mengeluarkan hartanya, dia masih senang. Bukankah untuk Zahra dan keluarga ini juga pernah turun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memerlukan orang lain walaupun mereka sendiri dalam kesulitan. Karena diriwayatkan ada tamu dari luar kota datang. Setelah itu di malam itu tamu gharib, orang asing, Rasulullah di rumahnya juga beliau mendapatkan sesuatu. Beliau berkata kepada Ali, ya Ali, bawa tamu ini ke rumahmu. Ketika sampai ke rumah Fatimah, ya Fatimah, aku datang dengan tamu, ayahmu suruh bawa sini, adakah sesuatu aku berikan? Kata Fatimah, tidak ada makanan di rumah ini kecuali ada sisa, aku sisahkan untuk Hasan dan Husain. Tapi ini yang sisa Hasan dan Husain ini kamu bawa ke depan. Nanti ketika kamu mau makan, padamkan lampu, seakan-akan kamu ikut makan dengan mereka, tapi kamu nggak makan ya Ali. Keadaan anak kita, biar anak kita, saya dan kamu, kita akan sabar. Baru turun yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Ini kemudian ala hubbihi, seperti yang Allah firmankan dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak pernah sampai kepada puncak kebaikan sehingga sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu senangi. Di sini albir telah sampai pada puncaknya Zahra, karena az-Zahra Allah sifati yunfitimuna ta'ama ala hubbi. Bukankah di malam perkawinan Zahra kurang beberapa saat akan pesta perkawinan Zahra, ada orang mengetuk pintu rumah Zahra, kemudian orang itu berkata, berikan sesuatu kepada aku wahai keluarga Muhammad, wahai putri Muhammad. Zahra melihat ada sesuatu di rumahnya yang beliau ingin berikan. Ketika beliau ingin memberikan sesuatu yang biasa itu, beliau teringat firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak sampai kepada puncak kebaikan sebelum kamu infakkan apa yang kamu senangi. Sebelum sampai ke depan pintu, beliau kembali. Beliau melihat di rumahnya ini enggak ada yang paling beliau senangi seperti baju yang dipersiapkan untuk hari pengantinnya. Beliau ambil baju itu, beliau bungkus, beliau berikan Zahra. Ketika istri-istri Rasulullah datang mememaisi, mau mengantar perkawinan Zahra, mereka tanya, mana baju yang dipersiapkan yang Zahra? Zahra hanya menundukkan kepalanya, enggak menjawab. Zahra, mana baju yang abahmu telah memberikan? Ketiga kali kata Zahra, aku sudah berikan kepada orang miskin. Mereka teriak, ya Zahra, ini untuk hari perkawinanmu. Di tengah-tengah mereka berbicara, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, lihatlah putrimu, baju yang kau persiapkan diberikan kepada orang miskin tadi. Zahra kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, ya Rasulullah, abahku, aku ketika ingin memberikan, aku terdenang firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka aku berikan karena itu yang paling kusenangi. Dipeluk oleh Rasulullah sambil beliau berkata, innaki haqqan bad'ati, memang kau sepenggal dariku wahai Fatimah salamullahi alaiha. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih, memberikan makanan kepada, sementara masih mencintai, menyenangi makanan ini kepada siapa? Miskinan, orang miskin, yatiman, anak yatim, wa asira, tawanan. Kenapa tawanan kok datang ke rumah Imam Ali? Bukankah tawanan tempatnya harus di penjara? Seluruh buku sejarah meneruskan bahwa di awal-awal Rasulullah di Madinah setelah peperangan Badar, ketika memperoleh tawanan, selalu tawanan itu dititipkan Rasulullah ke rumah kaum mukminin sambil beliau pesan, jaga makanannya, jangan sampai tidak mendapatkan sesuatu. Sehingga kebanyakan para sahabat saat itu, kalau mereka punya makanan pas-pasan, karena ini titipan Rasulullah, mereka berikan tawanannya walaupun mereka enggak makan. Kalau sudah rumah yang dititipi tidak memberikan sesuatu, maka mereka tawanan ini keluar mencari makanan. Setelah kekuatan daulah Islamiyah begitu kuat, barulah negara itu membangun penjara, mengumpulkan semua tawanan di penjara. Pada awalnya tawanan tetap dititipkan Rasulullah di beberapa rumah para sahabatnya, sehingga terjadi ada tawanan yang datang ke rumah Imam Ali karena tempat yang dititipi sudah juga nggak memiliki makanan. Imam Husain pernah berkata, semoga Allah memberi rahmat paman. Beliau menyebut Abu Dzar, ammi Abu Dzar, pamanku Abu Dzar. Abu Dzar selalu mengatakan, berilah kebaikan kepada orang yang layak untuk menerima kebaikan. Semoga Allah memberi rahmat Abu Dzar, pamanku. Tapi kalau kami ahlul bait, kami akan memberikan kebaikan kepada yang layak menerima dan yang tidak layak menerima. Karena kebaikan kami bagaikan hujan yang turun, akan diterima oleh si mukmin atau si kafir, yang saleh maupun thaleh. Ya Zahra, bukan cuma orang miskin dan anak yatim,
Orang tawanan pun yang belum seagama mendapatkan sesuatu dari Zahra, dan apa yang dimiliki semua diberikan oleh Zahra walaupun dia seorang tawanan. Kita selalu optimis untuk bertawasul pada Zahra. Ya Zahra, kalau orang yang belum seagama, orang tawanan, ditawan itu karena memerangi agama yang dibawa ayahmu, mendapatkan sesuatu darimu, masakah Zahra akan melupakan kita yang selalu bertawassul dan menyebut nama Zahra dalam kehidupan kita? Salamullahi alaiha. Sifat kedua, ketiga, mereka memberikan makanan. Sifat keempat adalah mereka memiliki sifat ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berikan semua makanan ini hanya untuk Allah, tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Apakah ketika mereka memberikan, menyebutkan begini, inilah ambil makanan ini, kami enggak memerlukan balasan, kami enggak memerlukan terima kasih? Tidak. Mereka ketika memberikan enggak mengucapkan, tetapi Allah mengetahui isi hati mereka, sehingga Allah ceritakan bahwa mereka ketika memberikan makanannya tidak pernah mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih, karena mereka cuma berbuat untuk Allah dan tidak ada selain Allah bagi mereka dalam kehidupan ini. Sifat pertama, mereka melaksanakan janji dan nadarnya, takut dengan hari kiamat. Kedua, ketiga, memberikan makanannya ketika mereka masih memerlukan makanan itu kepada si miskin, yatim dan tawanan. Keempat, mereka berbuat ikhlas hanya untuk Allah. Kelima, Allah ulangi lagi berkaitan dengan hari kiamat. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sifat kelima ini, kami takut kepada Allah berkaitan dengan hari kiamat, yang mana di hari itu semua wajah manusia berbuka masam. Qamtarira, masam dengan ketakutan. Sifat kedua, inna nakhafu yawman kana syarruhu mustatira. Hari kiamat, takut dengan hari kiamat. Sifat kelima, inna nakhafu min rabbina, takut kepada Allah, bukan hari kiamatnya, takut kepada Allah Tuhan kami, karena nanti di hari kiamat itu semua dalam kondisi abusan qamtarira. Sifat kedua ini menunjukkan takutnya mereka terhadap hari kiamat pun bukan karena hari kiamat, tetapi karena kelak di hari kiamat itu banyak kejadian yang sangat menakutkan, dan situ nampak kemurkaan Allah. Karena itu mereka takutnya cuman karena hari kiamat, kepada Allah berkaitan dengan hari kiamat, supaya orang enggak mengatakan ada kontradiksi, mengatakan kami memberikan hanya untuk Allah. Orang yang melakukan hanya untuk Allah, kenapa masih takut dengan hari kiamat? Tetapi ayat sifat 5 ini menjawab bahwa ketakutan mereka terhadap hari kiamat itu ialah karena ketakutan mereka kepada Allah, pemilik hari kiamat itu. Seperti kalau kita baca doa Kumel, neraka bagiku enggak masalah. Tetapi yang menjadi besar masalah itu kalau di neraka itu mendapatkan kemurkaan dan jauh dari rahmat-Mu ya Allah, karena Allah takut neraka. 5 sifat ini Allah sifati al-abrar dalam surat Ad-Dahr. Baru setelah Allah sifati 5 sifat ini, baru Allah menyebutkan fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah selamatkan mereka dari semua kesengsaraan hari kiamat. Disambut mereka dengan wajah berseri, mereka akan berseri-seri dan gembira. Terus wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka akan dibalas oleh Allah dengan kesabaran mereka. Sabar dalam berinfak dalam semua hal. Jannatan wa harira, surga. Dan kemudian mulai Allah merinci sifat-sifat surga dalam ayat ini. Tetapi ayat ini pertama menunjukkan begini. Sebelum saya pergi kepada rincian ayat berikutnya. Dalam ayat ini ada beberapa poin yang Allah telah sebutkan mengenai Zahra dan keluarganya. Pertama, ayat ini menyebutkan bahwa Zahra termasuk al-abrar.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Kedua, Zahra termasuk man yufuna bin nadar, yang menepati semua nadar dengan pengakuan Al-Quran. Ketiga, Zahra mimman yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Zahra termasuk yang takut dengan hari kiamat karena kejelekan yang ada pada hari kiamat. Keempat, dalam pengakuan Al-Quran Allah mengakui bahwa Zahra mimman yang tergolong yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Keenam, Zahra tergolong orang yang kelima dulu. Zahra adalah tergolong orang yang tidak pernah melakukan kecuali hanya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Keenam, Zahra tergolong orang yang sabar di jalan Allah dalam semua apa yang mereka hadapi, seperti yang Allah sebutkan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ketujuh, Zahra termasuk orang yang mendapat jaminan telah diselamatkan dan akan mendapatkan sambutan dengan membuat Zahra berseri-seri di hari itu. Ini yang Allah sebutkan berkaitan dengan al-abrar dan pahala yang menanti mereka. Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyebutkan begini. Dalam surat Ad-Dahr yang turunnya menceritakan Siti Fatimah ketika berpuasa 3 hari dengan suami dan kedua putranya, Allah mensifati dalam ayat ini surga dengan bermacam-macam sifat. Ada air yang mengalir, sungai. Ada juga cawan-cawan yang penuh dengan minuman arak. Ada juga wildan mukhalladun, anak-anak yang tetap kekal umurnya, lucu-lucu sebagai mereka akan keliling. Tapi di sini Allah enggak sebutkan salah satu nikmat surga yang biasa disebut di ayat-ayat lain ketika membicarakan surga adalah bidadari. Sama sekali enggak menyebut bidadari dalam surat Ad-Dahr ketika membicarakan surga. Padahal ayat-ayat lain dominan itu bidadari. Hurul 'ain, azwajun tahirat, segala macam. Tapi dalam ayat ini yang turun untuk Zahra, Al-Alusi menyebutkan sebagai Al-Alusi, lafadznya dalam kitab Alusi itu semacam ini, menyebutkan begini: li hurmatil batul wa qurrati 'ainir rasul li annal ayat nazalat fi haqqiha. Allah enggak menyebutkan bidadari dalam ayat-ayat mengenai menyebutkan surga di sini karena menghormati al-batul Fatimah dan menghormati al-qurratu 'ainir rasul, pendingin hati Rasulullah, yaitu Fatimah, karena ayat-ayat ini turun untuk Fatimah, sementara Fatimah lebih anggun jauh daripada bidadari, karena Rasulullah telah menyebutkan ketika alasan beliau mencium Zahra setiap hari ketika ada yang menegur, beliau berkata, alam ta'lami anna Fatimata hawra insiyya kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Tidakkah kamu tahu Fatimah itu adalah bidadari berbentuk manusia, setiap aku rindu surga aku mencium Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salah satu sifat surga yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dahr yang Allah sebutkan untuk Fatimahuz Zahra adalah muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka akan duduk di tempat duduk mereka, bersandar, dan di sana tidak lagi kena sengatan matahari dan tidak pernah kedinginan. Enggak ada matahari di sana. Kalau tadi Alusi menyebutkan enggak disebutkan Zahra, enggak disebutkan bidadari ihtiraman di Zahra, sebenarnya sebelum Alusi ini Imam Baqir sudah menyebutkan itu ketika beliau ditanya kenapa surat Dahr enggak disebutkan bidadari, kata Imam Baqir karena turun untuk ibu kami Fatimah, fahiya a'dham minal huril 'ain. Ketika menyebutkan mereka akan orang-orang di surga itu muttaqiin la yarawna fiha, enggak melihat lagi syamsan, teriknya matahari panas, wala zamharira, enggak juga mendapatkan kedinginan,
Al-Alusi meriwayatkan dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Riwayat dari Ibni Abbas berkaitan dengan ayat ini. Saya akan bacakan riwayatnya Al-Alusi yang disebut dalam kitab Ruhul Ma'ani. An Ibni Abbas, baina ahlul jannati fil jannah إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس وقد أشرقت الجنان به فيقول أهل الجنة يا رضوان ما هذا وقد قال ربنا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فيقول لهم رضوان ليس هذا بشمس ولا قمر ولكن Ali wa Fatimah radhiyallahu anhuma dhahika fa asyraqatil jinan min nuri saghrayhima. Riwayat dari Ibni Abbas, Ruhul Ma'ani, Al-Alusi menyebutkan ketika penghuni surga telah menikmati seluruh isi surga, tahu-tahu terlintas cahaya yang begitu masuk menerangi semua surga. Asyraqat bihil jinan, seperti matahari yang baru terbit, terang benderang. Maka seluruh penghuni surga mereka berkata, ya Ridwan, wahai penjaga surga, apa cahaya apa ini? Bukankah Allah telah berfirman bahwa di surga tidak ada lagi matahari dan semuanya? Kata Ridwan, ini bukan dari sinar dari matahari. Tidak ada matahari, tidak ada bulan di tempat ini. Cuman Ali dan Fatimah sedang bergurau dan mereka tersenyum. Dari cahaya senyum mereka itulah seluruh surga mendapatkan cahayanya. Kenapa? Pantas. Karena surga itu harus ada pemimpinnya, dan pemimpin surga itu harus yang tertinggi kedudukannya di antara semua penghuni surga. Bukankah Rasul menyebutkan Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah? Kalau dia ibu nisa ahlil jannah, beliau pemimpinnya, pemimpin laki-laki surga. Hasan dan Husain sayyidah syababi ahlil jannah. Maka cuman dengan senyum dan ketawa mereka berdua, cahaya surga begitu terang benderang. Ini sebagian ayat-ayat Al-Abrar yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dahr. Dan begitulah Allah menyebutkan mengenai keistimewaan dan keutamaan yang mereka miliki. 3 hari keluarga ini berpuasa cuman hidup dengan air. Apakah bisa orang 3 hari bisa hidup cuman dengan air? Bisa. Bahkan kedokteran sekarang ini ada terapi 40 hari nggak minum, nggak makan kecuali minum air untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Dan Zahra telah melakukan hal itu sehingga 3 hari beliau berpuasa dengan kedua putranya. Fiddah pembantunya ikut. Fiddah ini pembantu mereka ikut berpuasa. Ini Fiddah yang pernah saya ceritakan setahun yang lalu. Ketika Siti Fatimah telah wafat, beliau pergi jauh, dan ketika setelah itu 20 tahun tidak berbicara. Fiddah pembantu Zahra 20 tahun gak berbicara kecuali dengan Al-Quran. Orang ngajak bicara apapun, jawaban dia cuma Al-Quran. Hidup bersama putri dari yang menerima Al-Quran, Fatimah Zahra. Pembantunya menjadi tidak berbicara kecuali Al-Quran. Ini fitnah. Disuruh ceritakan Siti Fatimah nggak bisa fitnah. Baru cerita nangis, nggak mampu menceritakan fitnah. Karena kadang-kadang Rasulullah ini masuk ke rumah Siti Fatimah, Rasulullah lihat fitnah duduk, Siti Fatimah masak. Salamullah ala Zahra. Yang anaknya sibuk masak dengan beliau dengan api yang begitu. Rasulullah masuk, ya Zahra, kamu dulu minta pembantu, sekarang kamu punya Fiddah pembantumu. Justru dia yang duduk, kamu yang masak. Katanya Zahra,
Aku ngambil perjanjian dengan dia ya Rasulullah. Sehari aku yang kerja, sehari dia yang kerja. Hari ini bagianku ya Rasulullah. Adakah keluarga semacam ini? Kalau ini perilaku mereka terhadap pembantunya, bagaimana perilaku mereka kepada yang lain? Ini Zahra. Ini hari ini giliranku ya Rasulullah, bukan giliran Zahra. Yang Allah puji dalam ayat ini berkaitan dengan bagaimana mereka menepati janji, dan ada singgungan bahwa mereka memberi makanan. Saya ingin berhenti sejenak dengan ayat ini, yut'imunat ta'am. Kenapa it'amut ta'am begitu besar nilainya? Makan ini menyambung kehidupan. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam riwayat-riwayat dari Rasulul A'zam, dari para imam, dalam ulama, dari para ausia, mereka menyebutkan begitu besar pahalanya orang memberi makan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Kalian menjadi semua begini ini karena tidak saling memerintahkan, menganjurkan untuk berinfak. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan bagaimana Allah mendorong kita untuk memberikan makan, apalagi bahkan mengenyangkan orang yang lapar. Saya akan baca riwayat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man at'ama thalatha nafarin minal muslimin, at'amallahu min thalathi jinan fi malakutis samawat." Siapa yang memberi makan 3 orang dari kaum muslimin, Allah akan berikan padanya 3 surga. Di mana? Fi malakutis samawat, di tempat-tempat yang tertinggi. 3 surga, jinan. Al-Imam As-Sadiq beliau pernah menyebutkan begini, man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu lam yadri ahadun min khalqillah ma lahu minal ajri fil akhirah la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal illallah rabbul alamin. Siapa yang memberikan makan seseorang mukmin sampai dia kenyang, tidak ada orang satu pun dari makhluk Allah yang tahu apa pahala kelak di akhirat yang Allah akan berikan pada orang itu. Malaikat yang terdekat kedudukannya kepada Allah, Nabi yang terdekat kedudukannya pada Allah, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Rabbul Alamin, karena besarnya pahala. Datuknya Fatimah, datuk Rasulullah disebut Hashim. Itu Hashim karena Yahshim Ats-Tsarid, hidupnya untuk menampung tamu, selalu menjadikan dagingnya itu diperah ini sama Hashim sampai sebutannya. Rumah beliau adalah tempat tamu. Begitu juga Abdul Muttalib dan seterusnya, ila an ya'til Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Datang kepada keluarga Rasulullah, yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Dan subhanallah, dalam riwayat-riwayat ini bukan cuman Allah menyebutkan memberi makan orang muslim, orang mukmin, tapi bahkan orang yang non muslim. Seperti yang dilakukan oleh Zahra, memberikan asir. Bahkan lebih dari itu, memberikan walau kepada binatang. Besarnya pahala di sisi Allah. Dan ini yang kemudian Allah puji mereka dalam bab semacam ini. Bukan berarti mereka cuma memberikan makanan, tidak memberikan yang lain, tidak. Semua yang mereka berikan untuk yang lain. Tetapi yang Allah sebutkan di sini, yut'imunat ta'am. Ini yang kita lihat di zaman yang orang sudah banyak. Sekarang ini di Ethiopia katanya ada sekian beribu orang mati kelaparan, nggak dapatkan makanan. Di daerah lain orang membuang makanannya di tong-tong sampah yang ada, berlebih-lebih.
Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Banyak orang cuman bangga menyajikan yang begitu banyak, dimakan sedikit, ditutup lagi, dibuang ke sampah. Di saat kaum muslimin yang lain banyak kelaparan. Coba kita kembali melihat sejarah Siti Fatimah, yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Sekarang memberikan makanan bukan ala hubbi. Kita bisa memberikan orang makanan di tempat rumah kita, masih banyak makanan. Itu pun kadang-kadang enggak lakukan. Bagaimana akan sampai pada posisi yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, memberikan makanan sementara kita enggak punya lagi. Ini kajian sekilas mengenai Az-Zahra dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, yang Allah sebut bahwa Az-Zahra tergolong al-abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayyuhal ikhwah, seperti selalu setiap kita mengkaji sejarah para a'immah, sejarah Rasul, para a'immah, kita tidak mau hanya dalam kajian. Kita ingin sedikit demi sedikit mampu meniru mereka semampu kita. Kajian ini akan indah kalau ada praktek dalam kehidupan kita semampu kita. Karena mereka adalah contoh-contoh yang Allah turunkan untuk bumi, untuk kita, agar kita bisa meniru mereka. Rasulullah uswah hasanah dalam kehidupannya. Zahra sebagai sepenggal Rasulullah, jiwa Rasulullah, belahan hati Rasulullah, beliau pun uswah hasanah dengan apa yang mampu kita bisa mampu lakukan untuk meniru Fatimah Zahra. Sekali lagi selamat berbahagia menyambut hari kelahiran Fatimah Zahra. Semoga kita mendapatkan berkah dan percikan cahaya Zahra. Semoga Zahra enggak melupakan kita. Wahai Zahra, kalau asir pun tawanan mendapat sesuatu darimu, maka kami yang sering menyebut namamu, walaupun belum layak, tapi kami yakin kebaikanmu akan memberi sesuatu kepada kami. Karena hanya dengan cahaya Zahra, berkah Zahra, kita mohon kepada Allah, kita bisa mendapatkan satu percikan kenikmatan. Kita doa, kita mohon kepada Allah, berdoa agar seluruh kaum mukminin pecinta Rasulullah, mereka menjadikan Rasulullah sebagai nabi mereka, mereka mendapatkan kewajiban untuk mencintai keluarga Rasulullah. Kita bertawassul malam ini agar mereka seluruh kaum mukminin di seluruh penjuru dunia ini yang susah mendapatkan kemudahan dari kesusahannya, yang sakit mendapatkan kesembuhan dari sakitnya, yang mendapatkan problem mudah-mudahan lepas dari problemnya berkat Fatimah Zahra. Dan akan saya akhiri membaca doa yang ada di tangan antum semua ini, tawassulan bi Fatimah Zahra. Allahumma bihaqqil arsy wa man alahu, wa bihaqqil wahyi wa man awhahu, وبحق النبي ومن نبأه وبحق البيت ومن بناه يا سامع كل صوت يا جامع كل فوت يا بارئ النفوس بعد الموت صل على محمد وأهل بيته وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.